Bapak pindah ke situ kalau ngantuk. Sepertinya tidak nyaman. Mungkin mengingat yang lalu. Silahkan lanjutkan. Saya lanjutkan yang mulia. Tentang dakwaan. Satu, dakwaan pertama, primer, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diatur di dalam ancaman hukuman sebagaimana diatur di dalam pasal 340 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 338 ayat 1 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dakwaan kedua, primer, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subsidiar, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lebih subsidiar, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hak konstitusional terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, bahwa Mahkamah Agung adalah iudex juris yang hanya memeriksa penerapan hukum dan tidak memeriksa fakta iudex juris, menguji terhadap putusan iudex paste baik dari segi hukum formil dalam kurung formalitas regreh maupun dari segi hukum materialnya itu sigreh. Dalam hal ini iudex paste Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cirebon sebagai pengadilan tingkat pertama dalam iudex paste pengadilan tinggi dan pada pengadilan tinggi Bandung selaku pengadilan tingkat banding. Tenggang waktu peninjauan kembali, bahwa di dalam ketentuan pasal 263 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang adanya peninjauan kembali, bahwa dalam ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP disebutkan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan pasal 263 ayat 2 huruf A, B dan huruf C KUHP, permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 4. Di dalam ketentuan pasal 264 ayat 3 KUHP telah ditegaskan permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Yang mulia untuk selanjutnya.